adik-adik. Ini adalah panduan dalam mengikuti HBS online. Yuk kita simak. Yang pertama, siapkan diri dan hati. Kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis. Yang ketiga, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Yang keempat, duduklah dengan baik. Yang kelima, tidak boleh sambil bermain, jalan-jalan, dan makan. Yang keenam, memuji Tuhan dengan fokus dan semangat. Yang ketujuh, mendengarkan firman Tuhan setiap sesi dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, mengerjakan kreativitas dan dikumpulkan ke mentor masing-masing melalui WhatsApp group. Yang kesembilan, mohon bimbingan orang tua untuk menemani anak-anak dalam setiap sesi HBS ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik hari ini semua sehat-sehat. Karena kita mau mengikuti HBS hari kedua. Jangan lupa bangun tidur harus sudah berdoa, harus sudah mandi, harus sudah cakep. Dan kita akan siap untuk mengikuti HBS hari ini. Jangan lupa adik-adik, apa yang kemarin kita baru belajar dari teman-teman kakak-kakak. Yuk kita mau angkat yel-yel kita yang HBS itu. Siapa yang masih ingat? Kakak yakin semuanya masih ingat. Yuk HBS, HBS, hari ini Bible School membaca, belajar Alkitab, memuji nama Tuhan, bareng kita di HBS. Wah, ternyata semuanya semangat di rumah. Kakak juga jadi ikut semangat. Adik-adik, jangan lupa ya, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita. Ada yang ingat waktu Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kalinya di Danau Galilea? Ada satu orang yang ditanyai oleh Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus. Simon Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Simon Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali. Dan selamanya 3 kali juga Simon Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jadi adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan Yesus berulang-ulang kali. Karena Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Kita mau angkat satu pujian, Jesus, I love you. I want you and I need you.
Yuk adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mempersiapkan hati kita untuk memulai HBS hari ini. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Kak adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan juga sukacita. Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan diri kami untuk mengikuti HBS hari kedua ini. Biar kami boleh bersama-sama memuji dengan sukacita, belajar firman Tuhan, dan menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan HBS kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu besar mencintai kita, dan kita pun mau hidup selalu mencintai Tuhan Yesus. Kenapa kita harus mencintai Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia selalu mengangkat apabila kita jatuh, menghibur kalau kita sedih, dan juga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan kepada kita. Yuk kita mau terima pengharapan dari Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita mau angkat pujian Jesus My Hope. Haleluya. Kita harus percaya dan berharap hanya pada Yesus. Kenapa? Karena kita mempunyai Allah yang begitu hebat. Karena kita mempunyai Yesus yang sangat hebat. Mari adik-adik kita angkat pujian Yesusku hebat. Yesusku hebat, kalahkan
karena Yesusku hebat, makanya kita mau membagikan sukacita kita sama teman-teman. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik juga pasti punya banyak teman baru di rumah. Karya punya teman juga gak di rumah? Iya dong, Kak. Tapi hari ini nih Karya, kita mau dapat satu lagi teman baru loh Karya. Oh iya? Iya. Wah, coba ya kita mau lihat Karya. Siapa ya bintang tamunya? Yuk adik-adik, Siapa ya? kita lihat yuk Karya sama-sama. Wah, halo adik-adik. Ada yang tahu abang ini siapa? Iya, benar sekali. Abang ini Mechanical for Christ. Atau bisa juga adik-adik bilang montir. Yang memperbaiki kendaraan-kendaraan. Adik-adik tahu nggak? Abang bisa memperbaiki semua motor di dunia ini abang perbaiki. Motor bebek, motor metik, motor Rossi. Gampang lah itu. Abang perbaiki semua. Adik-adik tahu cara memperbaikinya? Pakai alat-alat ini. Ada kunci-kunci. Abang buat perbaiki. Ada obeng. Ada kunci L. Dan yang lain-lain masih ada banyak lagi di dalam. Yang tadinya rusak, abang perbaiki. Jadi benar lagi. Jadi bagus lagi. Sama seperti Tuhan yang sudah memperbaiki hidup kita lewat firman-Nya. Lewat teguran. Teguran mama. Teguran bapak. Teguran guru. Nasihat teman. Dan lain-lainnya. Nah intinya Tuhan mau kita jadi anak yang baik, jadi anak yang benar, taat dan tidak berbuat dosa. Nah sekarang waktunya abang dengarkan cerita kalian ya. Gantian kita. Pernah gak kalian memperbaiki sesuatu jadi bagus kembali? Kalau pernah, ceritakan ke mentornya. Nanti biar mentornya yang cerita ke abang. Abang dengarkan ya, oke? Udah dulu ya. Abang mau lanjut nih, masih rusak lagi, harus dibenarkan, memperbaiki motor lagi. Sudah ya, dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ada tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Adik-adik, kita mau membagikan kabar sukacita tentang kasih Tuhan kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Kita mau angkat satu pujian, Bukti Cintamu. Beritakan Injilmu. Bersama Yesus ku terus maju, karena salibmu ku jadi baru. Ku mau bersuka jadi Allahku. Beritakan Injilmu. Kabarkan Yesus sampai ujung bumi. Karena salibmu ku jadi baru. Ku mau bersuka jadi Allahku. Beritakan Injilmu. Jadi baru, ku mau bersuka jadi anakmu. Beritakan Injilmu. Kabarkan Yesus sampai ujung bumi. Ya adik-adik, kita harus kabarkan tentang Yesus sampai ujung bumi. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita mau belajar selalu tentang firman Tuhan. Sebelum kita mau masuk ke dalam sesi ketiga tentang Yesus penyembuhku, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian. Satu pujian yang selalu mengingatkan kita
Biar Tuhan selalu melembutkan hati kita. Biar kita selalu mau membuka hati kita untuk Tuhan. Biar kita mau selalu percaya pada firman-Nya. Biarlah kita senantiasa boleh diberikan kelegaan oleh Tuhan. Dan kita boleh selalu percaya dan berharap pada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita bersama-sama angkat satu pujian. Ku percaya firman-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, lembutkan hatiku. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku, untuk buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati hidupku, ku percaya firman-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, lembutkan hatiku. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku. Aku mau buka hati, Tuhan. Buka hati pada kasih-Mu. Tuhan Yesus, berkati hidupku. Tuhan Yesus, berkati hidupku. Aku mau percaya, Tuhan, pada firman-Mu. Percaya firman-Mu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberikan legaan, oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Oh marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ku diberi kelegaan. Ku diberikan legaan, oh Yesus, ku percaya dan berharap padamu. Hai, shalom adik-adik. Senang sekali Karya bisa ketemu dengan kalian di acara HBS, Holiday Bible School. Kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberi kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti acara Holiday Bible School ini dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami ingin Tuhan melakukan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik yang sudah besar, kalian bisa membuka Alkitabnya. Dan untuk adik-adik yang masih kecil, kalian bisa menonton video berikut ini sambil mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret,
Mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni aku supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar dari seorang pengemis buta yang bernama siapa tadi? Benar, Bartimeus. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi, kita mau belajar dari Bartimeus. Kenapa Kak? Apa yang bisa kita pelajari dari seorang pengemis buta bernama Bartimeus itu? Banyak. Salah satunya adalah Bartimeus itu adalah seorang yang pantang menyerah. Dia nggak mudah putus asa. Di tengah keterbatasannya, dia berusaha keras untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau tadi kalian perhatikan di ayat 47 dan 48, dia berseru-seru memanggil nama Yesus. Karena dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena dia ingin disembuhkan. Dia pengen bisa melihat. Dan dia tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Maka dia dengan tidak putus asa, dengan tidak pantang menyerah, dia terus memanggil nama Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang-orang di sekitar dia yang menyuruh dia untuk diam karena dia terlalu berisik. Karena dia berteriak-teriak terus, orang banyak bilang, "Diam kamu tuh berisik." Coba bayangin, kalau saat itu dia digituin sama orang-orang, disuruh diam sama orang-orang, terus dia diem. Apa yang terjadi? Dia gak bakalan sembuh. Kalau dia baperan nih, diomongin orang, "Ya kamu udah buta, berisik lagi, udah diem deh, Tuhan Yesus gak bakal lihat kamu." Terus dia baper, terus dia gak mau lagi cari Tuhan Yesus, dia putus asa. Apa yang akan terjadi? Dia gak akan sembuh. Tapi karena dia pantang menyerah, dia gak gampang putus asa, maka Tuhan Yesus mendapati dia dan menyembuhkan dia. Ya, ingat tuh. Jadi yang pertama kita bisa belajar dari Bartimeus untuk terus mencari Tuhan di dalam kesesakan kita. Kalau saat ini kamu sedang sakit, jangan jadi malas berdoa ya. Tetap harus berdoa. Terus cari Tuhan. Minta Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Yang kedua, Bartimeus memiliki iman yang besar. Padahal dia tidak mengenal Tuhan Yesus loh. Dia belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus satu kali pun. Tapi dia kan kerjanya duduk di pinggir jalan nih mengemis. Dia mendengar orang-orang yang lewat lalu lalang bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikannya Tuhan, tentang mukjizat yang diadakan Tuhan, tentang kasihnya Tuhan. Semua didengar dia ketika orang-orang itu bercerita di depan dia. Dan dia menyimpan itu di dalam hatinya. Dia nggak lalu pura-pura, siapa sih itu? Enggak, dia simpan di dalam hatinya. Dan dia yakini bahwa ini satu kali kelak yang akan menyembuhkan saya. Kalau nanti satu hari dia lewat, saya harus bertemu dia. Dia benar-benar meyakini itu. Dia benar-benar mengimani itu. Maka ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko bersama murid-muridnya, dia langsung berteriak memanggil Tuhan Yesus. Dia langsung meminta kesembuhan pada Tuhan. Dan karena imannya itu, maka dia disembuhkan. Yang ketiga, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Kalau saat ini adik-adik sedang sakit, jangan coba-coba ya.
pergi ke dukun, terus melakukan hal yang aneh-aneh yang membuat kalian katanya bisa sembuh. Tidak. Kesembuhan datangnya hanya dari Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui dokter yang merawat kalian, melalui orang tua kalian, melalui obat-obat yang kalian minum. Ya, ingat ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang terakhir adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus? Bartimeus tidak lupa mengucap syukur atas kesembuhan yang sudah dia dapatkan. Kita bisa baca di ayat 52b, setelah dia disembuhkan, dia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, dan selama mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, dia terus memuliakan Tuhan. Dia terus memuji nama Tuhan. Sehingga ketika orang bertanya, kenapa kamu bersukacita? Iya, saya bersukacita karena saya telah disembuhkan. Dulu saya buta, sekarang saya bisa melihat. Semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, ketika kita sakit, kita bisa ingat pelajaran tentang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Jangan putus asa, jangan pantang menyerah, terus cari Tuhan, terus berdoa. Yang kedua, miliki iman yang kuat. Miliki iman yang besar. Yakini bahwa hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dan yang terakhir adalah tidak lupa bersyukur untuk kesembuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Tuhan tidak pernah menolak ketika kita datang kepada Dia. Dia tidak pernah menghindari kita. Dia tidak pernah lari ketika kita mencari Dia. Dan Dia akan menyembuhkan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Untuk membantu kalian mengingat firman Tuhan hari ini, kita akan membuat suatu kreativitas. Sudah siap? Siapkan bahan-bahannya ya. Untuk membuat kreativitas kali ini, kita membutuhkan selembar kertas. Kalian bisa menggunakan kertas HVS yang dibagi dua. Nah, lalu kalian gambari seperti ini. Sudah? Bisa ya? Kalian bisa minta tolong untuk yang adik-adik kecil. Kalian bisa minta tolong papa, mama, adik kakak untuk membantu kalian menggambar muka seorang Bartimeus. Setelah kalian membuat gambar ini, kalian lalu lubangi kedua matanya. Ya, di sini ada 2 buah bola mata, kalian lubangi. Dan setelah itu kalian warnai dengan bagus. Setelah kalian warnai, hasilnya akan seperti ini. Lihat ya, ini ada bolong 2 nih, ada lubangnya 2. Ya, setelah diwarnai, kalian beri lubang. Lalu kalian tulis di bawahnya Bartimeus. Ya. Nah, setelah itu di selembar kertas yang lain, kalian buat mata. Ya. Mata ini boleh kalian menggunakan mata-mataan yang seperti ini. Kalian bisa lihat. Atau kalian warnai. Nanti setelah jadi, kalian akan bisa memasukkan, nah, seperti ini. Jadi ini adalah Bartimeus yang buta, Bartimeus yang sudah bisa melihat. Tunggu sebentar. Nah, jadi matanya bisa goyang-goyang, bisa naik turun. Bartimeus buta dan Bartimeus yang bisa melihat. Ya. Lalu setelah itu di atasnya kalian tulis Mazmur 107 ayat 20. Nanti kalian pegang ini hasil karya kalian, ya. Boleh sambil digoyang-goyang nanti matanya. Loh kok jereng? Tunggu. Nah, bisa sambil digoyang-goyang. Lalu kalian sebutkan isi Mazmur 107 ayat 20. Ya, jadi nanti ketika kalian mengirimkan video kreasi kalian, kalian pegang hasil karya kalian, lalu kalian ucapkan ayat hafalan ini, Mazmur 107 ayat 20. Ya, bisa dimengerti ya? Ingat, kalian pegang hasil karya kalian, lalu kalian ucapkan ayat hafalannya, Mazmur 107 ayat 20. Ya? Gampang kan? Oke.
Kalau sudah selesai, kita akan tutup sesi ini. Kita mau sama-sama berdoa. Karya juga akan mendoakan buat teman-teman yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit di rumah, ya. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar dari seorang Bartimeus, yang walaupun dia seorang pengemis yang buta, tapi dia punya semangat Tuhan, yang tidak pantang menyerah, tidak putus asa, terus mencari Engkau. Di tengah keterbatasannya tidak menjadi alasan untuk tidak mencari Engkau ya Bapa. Juga dia punya iman yang kuat, punya iman yang besar Tuhan, yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan dia. Dan Bartimeus juga adalah seorang yang tidak lupa bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan beri buat dia. Tuhan Yesus, jika saat ini Tuhan ada di antara teman-teman yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau jamah dan sembuhkan mereka ya Bapa. Karena kami yakin Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau yang sanggup dan mampu mengangkat segala sakit penyakit Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Mereka boleh mengalami kembali sukacita ya Bapa. Kiranya dengan sakit penyakit yang saat ini mereka derita juga Tuhan, mereka akan terus tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh mengakhiri sesi ini ya Bapa. Biarlah apa yang sudah kami pelajari ya Bapa, boleh kami terapkan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus adalah penyembuhku. Jadi, adik-adik di rumah boleh putus asa, tidak boleh bersedih. Apalagi sedang saat adik berdoa, minta kesembuhan pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan. Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan karena Tuhan Yesus adalah kudus dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juru selamat hebat. Yuk adik-adik, kita mau angkat satu pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan dan
adik-adik untuk ketiga ini terakhir ya Karya ya. Tapi adik-adik jangan lupa nanti jam 3 sore kita akan kumpul lagi, kita akan ketemu lagi untuk ikut sesi yang keempat. Tapi ya Karya, tadi kan ada apa Karya? Tugas ya Kak ya? Ada tugas, jadi adik-adik di rumah harus kerjakan dan harus setor ke kakak-kakak mentornya. Oke? Yuk sekarang kita tetap mau angkat lagi Kak. Yuk kita untuk HBS-in. Siap Kak. Siap Karya? Siap. Siap adik-adik? HBS!